الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعدا للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خيرا مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik semesta alam raya ini, yang telah menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat yang tiada terhitung jumlahnya, yaitu khususnya nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islamlah kita semua hadir di masjid yang mulia, Masjid Berkah ini, merupakan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan tentu saja ini semua atas bimbingan, atas taufik dan hidayah yang Allah curahkan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Salawat dan salam hadirin semoga tercurah limpah senantiasa kepada junjungan kita, baginda alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja para pengikutnya yang setia, termasuk kita semua menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti di yaumil akhir akan memperoleh syafaatul uzmah, pertolongan yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad. Selanjutnya hadirin, khatib berwasiat pada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya pada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Fa inna khairuz zadi taqwa, dalam berbagai dimensi kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jumat kali ini khatib ingin mengajak semua mentadaburi Al-Quran, mentadaburi apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, petunjuk kita, pedoman kita bagi kaum muslimin wal muslimat untuk bisa tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada 3 hal yang akan dibahas, tetapi yang adalah kita coba merenungi, mentadaburi 3 binatang kecil yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan sebagai nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ketiga nama binatang atau serangga itu, yang pertama adalah An-Naml. Itu ada di surah 27 Al-Quran. Yang kedua adalah surah Al-Ankabut, laba-laba, di surat ke-29. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil hikmah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari berbagai hal. Itu sangat-sangat kita lakukan, apalagi kita
yang Allah catat dan cantumkan di dalam firman-Nya suci Al-Quran. Yang pertama, hadirin, mari kita lihat apa yang dilakukan semut dalam kesehariannya. Di antaranya adalah semut sangat suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa berhenti. Konon binatang kecil ini dapat menghimpun makanan untuk bertahun-tahun lamanya, sedangkan usianya saja tidak sampai lebih dari 1 tahun. Kelobaan ketamakan semut ini sedemikian besar sehingga ia berusaha dan seringkali berhasil memikul sesuatu yang lebih besar dari badannya, meskipun sesuatu itu yang dibawanya itu seringkali tidak berguna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagian karakter aku yang selalu dilakukan secara rutin oleh binatang kecil yang bernama semut ini. Selanjutnya hadirin, di dalam surah An-Naml juga antara lain diuraikan tentang sikap Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan. Selain itu dikisahkan juga kisah Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang manusia sebelum dan sesudahnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat Shad ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, kata Sulaiman. Wa habli mulkan, dan berilah, anugerahilah aku dengan kekuasaan, dengan kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tiada seorang pun yang bisa meraihnya setelah aku. Innaka antal wahhab. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah doa penting yang perlu kita dawamkan setiap saat, terutama Rabbighfirli, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain itu juga di dalam surat An-Naml ada kisah seorang raja wanita yang berusaha untuk menyogok Nabi Sulaiman. Demi apa? Demi mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Hadirin rahimakumullah, itu adalah kisah semut, nama serangga kecil yang diabadikan sebagai binatang yang kecil. Yang kedua adalah laba-laba. Allah berbeda cara menguraikannya dengan semut di dalam surat An-Naml. Allah menjelaskan bahwa laba-laba adalah binatang kecil yang sarangnya tempat paling rapuh di dunia ini, dan itu bisa dilihat di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut, tepatnya di ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rahmanir rahim. Masaladzina takhadhu min dunillahi kamathalil ankabut takhadhat baita wa inna awhanal buyuta li baitul ankabut law kanu ya'lamun. Bahwa perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, yang mengambil Tuhan-Tuhan sebagai sesembahan selain Allah, yang mengambil rujukan Tuhan-Tuhan selain Allah, itu diibaratkan oleh Allah sebagai seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Jadi hadirin, sarang laba-laba bukan tempat yang aman bagi apapun, dan tempatnya yang cenderung untuk menyekutukan Allah, mengambil pelindung, menempatkan selain Allah sebagai Tuhan. Maka jangan berharap keselamatan akan menghampiri kita. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, karena kata Allah, rumah laba-laba itu
rumah yang paling lemah, sehingga siapapun dan apapun yang mendekati rumah laba-laba itu pasti akan dimangsa, disergapnya dan dibinasakan. Bahkan karakter laba-laba ini, jangankan hewan yang tidak sejenis dengannya, bahkan jantannya yang baru saja misalnya melakukan hubungan intim dengan betinanya, maka betinanya tidak akan membiarkan hewan jantannya itu, lawan jenisnya itu, untuk hidup terus, dan dia akan juga binasakan. Pasca telur-telurnya menetas menjadi anak-anak laba-laba kecil, itu tidak teratur penempatannya, sehingga seringkali berdesakan dan saling membinasakan antara laba-laba itu. Karena itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para menyebutkan bahwa itulah gambaran yang sangat mengerikan dari binatang yang bernama laba-laba ini. Hadirin rahimahullah, yang ketiga adalah lebah. Lebah adalah binatang spesial, binatang istimewa yang memiliki insting yang dalam bahasa Al-Quran insting Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada lebah ini, mewahyukan kepada lebah ini untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit, di gunung-gunung, atau di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuatkan oleh manusia. Sarang lebah ini, hadirin, berbentuk segi enam. Kajian ilmiah menegaskan dan menyebutkan ini bukan tanpa tujuan. Bentuk rumah lebah ini berbentuk segi enam, bukan segi lima atau segi empat. Itu untuk efisiensi tempat dan lokasi di mana mereka kemudian bersarang. Hadirin yang dimuliakan Allah, karakter lebah lainnya sehingga spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan Allah sedemikian istimewa. Lebah tidak pernah memakan makanan yang kotor, makanan-makanan yang jelek. Lebah selalu memakan makanan yang thayyib, yang halalan thayyibah, yang baik-baik saja. Bahkan lebah-lebah ini selalu hinggap menyenangi bunga-bunga yang warna-warni dan indah dipandang mata. Bahkan hadirin, lebah juga mengolah makanannya menjadi barang yang bermanfaat, barang yang berguna bagi umat manusia. Sarangnya menjadi lilin, madunya bisa menjadi obat bagi kita. Lilin yang digunakan sebagai penerang, dan madu, kata Al-Quran, juga dapat menjadi obat bagi kita semua, obat yang menyembuhkan. Karakter lainnya, lebah itu sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Lebah tidak mengganggu kecuali ada yang mengganggunya. Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat bagi manusia. Wa ta'ala, hikmah, ibrah, intisari dari apa yang khotib sampaikan barusan ini menegaskan dengan apa yang ditulis oleh ahli tafsir kita, mufassir kenamaan di Republik ini, Profesor Quraish Shihab, menegaskan bahwa sikap hidup manusia seringkali diibaratkan dengan berbagai jenis binatang, khususnya 3 binatang ini. Bahkan Prof. Quraish Shihab mengatakan bahwa jika ada manusia yang berbudaya semut, maka jelas dia pasti memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan semut, yaitu suka menghimpun dan menumpuk-numpuk ilmu tanpa mengolahnya, tidak diamalkan untuk kemaslahatan umat, menumpuk-numpuk harta kekayaan, menumpuk-numpuk materi,
tidak untuk dibelanjakan di jalan Allah, tapi digunakan untuk katanya cadangan masa depan. Padahal di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan, yang fakir, yang miskin, yang kekurangan, yang kelaparan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali orang dengan budaya semut ini melakukan aji mumpung berkuasa, mumpung yang lainnya untuk kepentingan individu, keluarga, dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap boros ini merupakan anak kandung dari budaya semut ini. Budaya semut yang seringkali mengundang hadirnya benda-benda baru yang sesungguhnya tidak begitu dibutuhkan, dan tersingkirnya benda-benda lama yang boleh jadi masih cukup indah untuk dipandang dan bermanfaat serta digunakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dapat dipastikan bahwa dalam masyarakat kita banyak sekali semut-semut atau orang-orang yang memiliki karakter semut ini berkeliaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, entah berapa banyak jumlah laba-laba yang ada di sekitar kita, yaitu mereka yang tidak lagi butuh berpikir apa, di mana, dan kapan ia makan, tetapi yang senantiasa mereka pikirkan adalah berikutnya siapa yang akan dijadikan mangsa dan korban. Hadirin rahimakumullah, tentu saja kita sangat-sangat tidak ingin seperti dua binatang kecil dengan karakter yang barusan khatib sampaikan. Oleh karena itu, tentu saja hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari binatang kecil yang diistimewakan Allah ini adalah terkait dengan sabda baginda Nabi, firman sabda Nabi sallallahu alaihi yang diuraikan dalam hadis beliau, inna mathalal mu'min kamathalin nahlati akalat thayban wa wada'at thayban wa waqa'at falam tuksar wa lam tufsad. Jadi kata Nabi, sesungguhnya kita kaum mukminin itu, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, itu seperti atau lebah, harus menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki karakter seperti lebah. Orang yang tidak pernah merusak, tidak pernah menyakiti, tidak pula menyakitkan orang lain, lisannya, perbuatannya, dan lain-lain. Tidak makan kecuali yang baik-baik saja, halal dan thayyibah, tidak menghasilkan kecuali yang bermanfaat, dan tidak menimpa sesuatu dan merusaknya juga memecahkannya, seperti yang nama an-nahl wahid. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu saja kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berperilaku beramaliyah seperti yang digambarkan dalam karakter lebah tadi, dan tentu saja kita berlindung kepada Allah dari karakter-karakter kepribadian seperti semut, apalagi laba-laba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الناس اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه وثنى بملائكته بقدسه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini marilah kita menundukkan kepala dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan takwa, menuju jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan biqalbin salim atau hati yang selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatihil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin, Umar, Utsman wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wad'u 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wa khudhul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal zalazila wal mihana wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldan المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.